Berbeda dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia yang bersifat maritim, Kerajaan Mataram bersifat agraris. Kerajaan yang beribu kota di pedalaman Jawa ini banyak mendapat pengaruh kebudayaan Jawa, Hindu, baik pada lingkungan keluarga raja maupun pada golongan rakyat jelata. Pemerintahan kerajaan ini ditandai dengan perebutan tahta dan perselisihan antar anggota keluarga yang sering dicampuri oleh Belanda. Kebijaksanaan politik pendahulunya sering tidak diteruskan oleh pengganti-penggantinya. Walaupun demikian, Kerajaan Mataram merupakan pengembang kebudayaan Jawa yang berpusat di lingkungan Keraton Mataram. Kebudayaan tersebut merupakan perpaduan antara kebudayaan Indonesia lama, Hindu-Buddha, dan Islam. Danang Sutawijaya adalah pendiri Kesultanan Mataram yang memerintah sebagai raja pertama pada tahun 1587 hingga tahun 1601, bergelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayirin Panatagama Kalifatullah Tanah Jawa. Tokoh ini dianggap sebagai peletak dasar-dasar Kesultanan Mataram. Riwayat hidupnya banyak digali dari kisah-kisah tradisional. Misalnya, naskah-naskah babat karangan para pujangga zaman berikutnya. Siapakah Danang Sutawijaya ini? Langsung saja yuk ikuti ceritanya sampai selesai. Danang Sutawijaya atau Dananjaya adalah putra sulung pasangan Ki Ageng Pamanahan dengan Nyai Sabinah. Ki Ageng Pamanahan memiliki saudara angkat yang bernama Ki Penjawi. Keduanya belajar pada Ki Ageng Sela. Nyai Sabinah memiliki kakak laki-laki yang bernama Ki Juru Martani, yang kemudian diangkat sebagai pati pertama Kesultanan Mataram. Ia ikut berjasa besar dalam mengatur strategi menumpas Aryo Penangsang pada tahun 1549. Danang Sutawijaya juga diambil sebagai anak angkat oleh Hadiwijaya, Bupati Pajang, sebagai pancingan. Karena pernikahan Hadiwijaya dan istrinya sampai saat itu belum dikaruniai anak. Sutawijaya kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar, sehingga ia pun terkenal dengan sebutan Raden Ngabeyi Loring Pasar. Sayembara menumpas Aryo Penangsang tahun 1549 merupakan pengalaman perang pertama bagi Sutawijaya. Ia diajak ayahnya Ki Ageng Pamanahan untuk ikut serta dalam rombongan pasukan menumpas Aryo Penangsang. Hadiwijaya pun merasa tidak tega dan menyertakan pasukan Pajang sebagai bala bantuan. Saat itu Sutawijaya masih berusia belasan tahun. Aryo Penangsang merupakan Bupati Jipang Panolan yang telah membunuh Sunan Prawoto, raja terakhir Kesultanan Demak. Ia sendiri akhirnya tewas di tangan Sutawijaya. Akan tetapi, sengaja disusun laporan palsu bahwa kematian Aryo Penangsang akibat dikeroyok oleh Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi. Karena jika Sultan Hadiwijaya sampai mengetahui kisah yang sebenarnya, bahwa pembunuh Bupati Jipang Panolan adalah anak angkatnya sendiri, dikhawatirkan ia akan lupa memberikan hadiah. Usai sayembara, Ki Penjawi mendapatkan tanah Pati dan menjadi bupati di sana sejak tahun 1549. Sedangkan Ki Ageng Pamanahan mendapatkan hutan Mentaok sejak tahun 1556. Ki Ageng Pamanahan dan putranya Danang Sutawijaya berhasil membangun hutan Mentaok itu menjadi desa yang makmur. Bahkan lama-kelamaan menjadi ramai membentuk kerajaan kecil yang siap bersaing dengan Pajang sebagai atasannya. Sepeninggal Ki Ageng Pamanahan pada tahun 1584, Sutawijaya menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin Mataram, bergelar Senopati ing Alogo, yang artinya Panglima Medan Perang. Pada tahun 1576, Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil dari Pajang tiba untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mengingat Senopati sudah lebih dari setahun tidak menghadap Sultan Hadiwijaya. Senopati saat itu sibuk berkuda di desa Lipura,
seolah tidak peduli dengan kedatangan kedua utusan tersebut. Namun kedua pejabat senior itu pandai menjaga perasaan Sultan Hadiwijaya melalui laporan yang mereka susun. Senopati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material maupun spiritual. Misalnya, membangun benteng, melatih tentara, sampai menghubungi penguasa Laut Kidul dan Gunung Merapi. Senopati juga berani membelokkan para mantri pamajekan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya, sehingga menyatakan sumpah setia kepada Senopati. Sultan Hadiwijaya resah mendengar kemajuan anak angkatnya. Ia pun mengirim utusan menyelidiki perkembangan Mataram. Yang diutus adalah Arya Pamalat Tuban, Pangeran Benowo, dan Patih Mancanegara. Semuanya dijamu dengan pesta oleh Senopati. Hanya saja, sempat terjadi perselisihan antara Raden Rangga, putra sulung Panembahan Senopati, dengan Arya Pamalat. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya menghukum Buang Tumenggung Mayang ke Semarang karena membantu anaknya yang bernama Raden Pabelan menyusup ke dalam keputren menggoda Ratu Sekar Kedaton, putri bungsu Sultan Hadiwijaya. Raden Pabelan sendiri dihukum mati dan mayatnya dibuang ke Sungai Laweyan. Ibu Pabelan adalah adik Senopati, maka Senopati pun mengirim para mantri pamajekan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya. Perbuatan Senopati ini membuat Sultan Hadiwijaya murka. Sultan pun berangkat sendiri memimpin pasukan Pajang menyerbu Mataram. Perang terjadi. Pasukan Pajang dapat dipukul mundur meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dalam perjalanan pulang ke Pajang. Ia akhirnya meninggal dunia. Namun sebelumnya sempat berwasiat agar anak-anaknya jangan ada yang membenci Senopati serta harus tetap memperlakukannya sebagai kakak sulung. Senopati sendiri ikut hadir dalam pemakaman ayah angkatnya itu. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, terjadi perebutan kekuasaan yang terjadi di Pajang. Arya Pangiri adalah menantu Sultan Hadiwijaya yang menjadi Adipati Demak. Ia didukung Panembahan Kudus berhasil merebut tahta Pajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benowo menjadi Adipati Jipang. Pangeran Benowo kemudian bersekutu dengan Senopati pada tahun 1586 karena pemerintahan Arya Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang. Perang pun terjadi. Arya Pangiri tertangkap dan dikembalikan ke Demak. Pangeran Benowo menawarkan tahta Pajang kepada Senopati, namun ditolak. Senopati hanya meminta beberapa pusaka Pajang untuk dirawat di Mataram. Pangeran Benowo pun diangkat menjadi Raja Pajang sampai tahun 1587. Sepeninggalnya, ia berwasiat agar Pajang digabungkan dengan Mataram. Senopati dimintanya menjadi raja. Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram dengan dipimpin oleh Pangeran Gagak Baning, adik Senopati. Maka sejak itu, Senopati menjadi raja pertama Mataram, bergelar Panembahan. Ia tidak mau memakai gelar sultan. Hal ini dilakukannya untuk menghormati Sultan Hadiwijaya dan Pangeran Benowo. Istana pemerintahannya terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, daerah-daerah bawahan di Jawa Timur banyak yang melepaskan diri. Persekutuan Adipati Jawa Timur tetap dipimpin Surabaya sebagai negeri terkuat. Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto, namun dapat dipisah utusan Giri Kedaton. Selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk secara damai. Pati saat itu dipimpin oleh Adipati Pragula, putra Ki Panjawi. Kakak perempuannya, yaitu Ratu Waskita Jawi, menjadi permaisuri utama di Mataram. Hal itu membuat Pragula menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin keturunan kakaknya itu.
Pada tahun 1590, gabungan pasukan Mataram, Pati, Demak, dan Pajang bergerak menyerang Madiun. Adipati Madiun adalah Rangga Jumenah, putra bungsu Sultan Trenggana, yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangannya. Melalui tipu muslihat cerdik, Madiun berhasil direbut. Rangga Jumenah melarikan diri ke Surabaya, sedangkan putrinya yang bernama Retno Dumilah diambil sebagai istri Senopati. Pada tahun 1600, terjadi pemberontakan Adipati Pragula dari Pati. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Retno Dumilah, putri Madiun, sebagai permaisuri kedua Senopati. Pasukan Pati berhasil merebut beberapa wilayah sebelah utara Mataram. Perang kemudian terjadi dekat Sungai Dengkeng, di mana pasukan Mataram yang dipimpin langsung oleh Senopati sendiri berhasil menghancurkan pasukan Pati. Selama pemerintahannya, boleh dikatakan terus-menerus berperang menundukkan bupati-bupati daerah. Kesultanan Demak menyerah, Pati, Madiun, Ponorogo, Pasuruan, Kediri, Surabaya berturut-turut direbut. Cirebon pun berada di bawah pengaruhnya. Panembahan Senopati dalam Babat Jawa dipuji sebagai pembangun Mataram. Panembahan Senopati alias Danang Sutawijaya meninggal dunia pada tahun 1601 saat berada di desa Kajenar. Ia kemudian dimakamkan di Komplek Pesarian Mataram, Kota Gede. Putra yang ditunjuk sebagai raja selanjutnya adalah Mas Jolang, yang lahir dari putri Pati, yaitu Ratu Waskita Jawi. Mas Jolang bertahta dari tahun 1601 hingga tahun 1613, yang kemudian bergelar sebagai Susuhunan Anyokrowati. Pada masa pemerintahannya, dibangun Taman Danalaya di sebelah barat keraton. Mas Jolang hanya memerintah selama 12 tahun. Panembahan Anyokrowati wafat karena kecelakaan sewaktu berburu rusa di hutan Krapyak. Dari peristiwa itu, ia dikenal dengan gelar Anumerta, Panembahan Sedo ing Krapyak, yang artinya Panembahan yang meninggal di Krapyak. Anyokrowati digantikan oleh putranya, yaitu Adipati Martapura. Namun Martapura kesehatannya buruk dan dengan cepat digantikan oleh saudaranya, yaitu Raden Mas Rangsang pada tahun 1613, yang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di bawah pemerintahannya, pada tahun 1613 hingga tahun 1645, Mataram mengalami masa kejayaan. Ibu kota kerajaan Kota Gede dipindahkan ke Keraton Pleret. Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan raja yang menyadari pentingnya kesatuan di seluruh tanah Jawa. Daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura ditaklukkan, supaya kelak tidak membahayakan kedudukan Mataram. Ia pun merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran dan teratur mengadakan peperangan dengan Belanda yang hadir lewat kongsi dagang VOC. Kekuasaan Mataram pada waktu itu meliputi hampir seluruh Jawa, dari Pasuruan sampai Cirebon. Sementara itu, VOC telah menguasai beberapa wilayah seperti di Batavia dan di Indonesia bagian timur. Di samping dalam bidang politik dan militer, Sultan Agung Hanyokrokusumo juga mencurahkan perhatiannya pada bidang ekonomi dan kebudayaan. Upayanya antara lain memindahkan penduduk Jawa Tengah ke Kerawang, Jawa Barat, di mana terdapat sawah dan ladang yang luas serta subur. Sultan Agung juga berusaha menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan Indonesia asli dengan Hindu dan Islam. Misalnya garebeg disesuaikan dengan Hari Raya Idul Fitri dan Maulid Nabi. Sejak itu, dikenal garebeg puasa dan garebeg mulut. Pembuatan Tahun Saka dan Kitab Filsafat Sastra Gending merupakan karya Sultan Agung yang lainnya. Pada tahun 1645, Sultan Agung Hanyokrokusumo mulai membangun Imogiri sebagai tempat pemakaman, sekitar 15 km selatan Yogyakarta. Imogiri tetap menjadi tempat peristirahatan sebagian besar keluarga Kesunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta hingga sekarang. Sultan Agung Hanyokrokusumo meninggal pada tahun 1645
dengan meninggalkan Mataram dalam keadaan yang kokoh, aman, dan makmur. Ia diganti oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Amangkurat I tidak mewarisi sifat-sifat ayahnya. Pemerintahannya berlangsung dari tahun 1645 hingga tahun 1676, diwarnai dengan banyak pembunuhan dan kekejaman. Pada masa pemerintahannya, ibu kota kerajaan Mataram dipindahkan ke Kerta. Pada masa kekuasaannya, Amangkurat I lebih mengunggulkan intrik-intrik dalam istana, yang justru menimbulkan konflik dengan adiknya sendiri, yaitu Pangeran Alit. Konflik Amangkurat I dan Pangeran Alit mengenai keabsahan tahta yang dimiliki Amangkurat I. Pangeran Alit meregang nyawa akibat pembantaian yang secara tidak langsung dilakukan oleh Amangkurat I. Namun, ada hal lebih keji lainnya yang dilakukannya. Dalam pembantaian tersebut, Amangkurat I juga membunuh sekitar 6.000 ulama yang dipercaya mendukung adiknya untuk merebut tahta raja yang dimilikinya. Menurut sumber, Amangkurat I membuat daftar para ulama beserta keluarga mereka untuk dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, mereka dibantai di alun-alun Pleret. Pembantaian tersebut terjadi pada tahun 1647, saat pemerintahannya telah berjalan selama 2 tahun. Dan dalam waktu setengah jam, tidak kurang dari 5-6 ribu orang dibantai. Van Gons, utusan VOC untuk Mataram, yang waktu itu berada di Pleret, melihat dengan mata sendiri mayat-mayat yang bergeletakan di jalanan. Tulis Denis Lombat dalam bukunya yang berjudul Nusa Jawa, Silang Budaya Jilid 2. Namun, Amangkurat I tidak ingin tindak kotornya terlihat. Setelah peristiwa berdarah tersebut, ia tampil di istana dan memperlihatkan wajah marah dan terkejut. Amangkurat I memerintahkan orang-orang untuk menyeret ulama yang tidak terbunuh dan memaksa mereka mengaku sebagai dalang pembantaian tersebut. Orang-orang tersebut tidak memiliki pilihan lain. Mereka akhirnya mengaku. Amangkurat I pun memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk membunuh mereka yang tidak bersalah. Tidak hanya mereka yang dituduh. Diketahui juga bahwa keluarga mereka dan pejabat istana juga ikut dibunuh. Ia kemudian kembali ke istananya dengan penuh amarah. Di bawah kepemimpinan Amangkurat I, suasana kerajaan menjadi sangat tercekam dan penuh kekhawatiran. Tindakannya yang keji juga diketahui membuat kecurigaan negara terhadap kaum santri selama bertahun-tahun. Saat itu, seorang pangeran bernama Trunajaya yang lelah akan sikap keji Amangkurat I menyerangnya untuk merebut tahta. Sehingga pada tahun 1674 pecahlah Perang Trunajaya yang didukung para ulama dan bangsawan, bahkan termasuk putra mahkota sendiri. Ibu kota Kerta jatuh dan Amangkurat I bersama putra mahkota yang akhirnya berbalik memihak ayahnya melarikan diri untuk mencari bantuan VOC. Akan tetapi, sampai di Tegal Arum dekat Tegal, Jawa Tengah, Amangkurat I jatuh sakit dan akhirnya wafat. Ia digantikan oleh putra mahkota yang bergelar Amangkurat II atau dikenal juga dengan sebutan Sunan Amral. Sunan Amangkurat II bertahta pada tahun 1677 hingga tahun 1703. Ia sangat tunduk kepada VOC demi mempertahankan tahtanya. Pada akhirnya, Trunajaya berhasil dibunuh oleh Amangkurat II dengan bantuan VOC, dan sebagai kompensasinya, VOC menghendaki perjanjian yang berisi Mataram harus menggadaikan pelabuhan Semarang, dan Mataram harus mengganti kerugian akibat perang. Oleh karena keraton Kerta telah rusak, ia memindahkan keratonnya ke Kartasura pada tahun 1681. Keraton dilindungi oleh benteng tentara VOC. Dalam masa ini, Amangkurat II berhasil menyelesaikan persoalan Pangeran Puger, adik Amangkurat II, yang kelak dinobatkan menjadi Paku Buwono I oleh para pengikutnya. Namun karena tuntutan VOC kepadanya untuk membayar ganti rugi biaya dalam Perang Trunajaya, Mataram lantas mengalami kesulitan keuangan. Dalam kesulitan itu, ia berusaha ingkar kepada VOC
dengan cara mendukung Suropati yang menjadi musuh dan buron VOC. Hubungan Amangkurat II dengan VOC menjadi tegang dan semakin memuncak setelah Amangkurat II wafat pada tahun 1703 dan digantikan oleh putranya Sunan Mas dan bergelar Amangkurat III. Ia juga menentang VOC. Pihak VOC yang mengetahui rasa permusuhan yang ditunjukkan raja baru tersebut, maka VOC tidak setuju dengan penobatannya. Pihak VOC lantas mengakui Pangeran Puger sebagai Raja Mataram dengan gelar Pakubuwono I. Hal ini menyebabkan terjadinya perang saudara atau dikenal dengan sebutan Perang Perebutan Mahkota I yang terjadi pada tahun 1704 hingga tahun 1708. Akhirnya Amangkurat III menyerah dan ia dibuang ke Sailan oleh VOC. Namun Pakubuwono I harus membayar ongkos perang dengan menyerahkan Priangan, Cirebon, dan Madura bagian timur kepada VOC. Pakubuwono I meninggal pada tahun 1719 dan digantikan oleh Amangkurat IV atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Prabu yang memerintah dari tahun 1719 hingga tahun 1727. Dalam pemerintahannya dipenuhi dengan pemberontakan para bangsawan yang menentangnya dan seperti biasa VOC turut andil pada konflik ini sehingga konflik membesar dan terjadilah Perang Perebutan Mahkota II yang terjadi pada tahun 1719 hingga tahun 1723. VOC berpihak pada Sunan Prabu sehingga para pemberontak berhasil ditaklukkan dan dibuang VOC ke Sri Lanka dan Afrika Selatan. Sunan Prabu meninggal pada tahun 1727 dan diganti oleh Pakubuwono II yang memerintah pada tahun 1727 hingga tahun 1749. Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan Cina terhadap VOC. Pakubuwono II memihak Cina dan turut membantu menghancurkan benteng VOC di Kartasura. VOC yang mendapat bantuan Panembahan Cakraningrat dari Madura berhasil menaklukkan pemberontak Cina. Hal ini membuat Pakubuwono II merasa ketakutan dan berganti berpihak kepada VOC dan menyebabkan timbulnya pemberontakan Raden Mas Garendi yang bersama pemberontak Cina menggempur keraton hingga Pakubuwono II melarikan diri ke Ponorogo. Dengan bantuan VOC, keraton dapat direbut kembali pada tahun 1743. Tetapi keraton telah porak-poranda yang memaksanya untuk memindahkan keraton ke Surakarta pada tahun 1744. Hubungan manis Pakubuwono II dengan VOC menyebabkan rasa tidak suka golongan bangsawan. Dengan dipimpin Raden Mas Said, terjadilah pemberontakan terhadap raja. Pakubuwono II menugaskan adiknya, Pangeran Mangkubumi, untuk mengenyahkan kaum pemberontak dengan janji akan memberikan hadiah di tanah Sukowati yang sekarang bernama Sragen. Usaha Mangkubumi berhasil, tetapi Pakubuwono II mengingkari janjinya, sehingga Mangkubumi berdamai dengan Raden Mas Said dan melakukan pemberontakan bersama-sama. Mulailah terjadi Perang Perebutan Mahkota III pada tahun 1747 hingga tahun 1755. Pakubuwono II dan VOC tidak mampu menghadapi dua bangsawan yang didukung rakyat tersebut. Bahkan akhirnya Pakubuwono II jatuh sakit dan wafat pada tahun 1749. Namun menurut pengakuan Hogendorf, wakil VOC Semarang, saat sakaratul maut Pakubuwono II menyerahkan tahtanya kepada VOC. Sejak saat itulah VOC merasa berdaulat atas Mataram. Atas inisiatif VOC, putra mahkota dinobatkan menjadi Pakubuwono III pada tahun 1749. Pengangkatan Pakubuwono III tidak menyurutkan pemberontakan. Bahkan wilayah yang dikuasai Mangkubumi telah mencapai Jogja, Bagelen, dan Pekalongan. Namun justru saat itu terjadi perpecahan antara Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini menyebabkan VOC berada di atas angin. VOC lalu mengutus seorang Arab dari Batavia
di mana utusan itu diakukan VOC dari Tanah Suci untuk mengajak Mangkubumi berdamai. Ajakan itu diterima Mangkubumi, dan terjadilah apa yang sering disebut sebagai Palihan Nagari atau Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Isi perjanjian tersebut adalah Mataram dibagi menjadi dua. Bagian barat dibagikan kepada Pangeran Mangkubumi yang diizinkan memakai gelar Hamengkubuwono I dan mendirikan keraton di Yogyakarta. Sedangkan bagian timur diberikan kepada Pakubuwono III yang mendirikan keraton di Surakarta. Mulai saat itulah Mataram dibagi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dengan Raja Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kasunanan Surakarta dengan Raja Sri Susuhunan Pakubuwono III. Itu tadi cerita sejarah berdirinya Kerajaan Mataram. Jika ada yang masih kurang dan perlu ditambahkan dalam materi penyampaian saya dalam kisah ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.